Alhamdulillah ya, sekarang selain bertani, saya juga sebagai seorang satpam atau security. Sejak kelas 2 SMP, saya tertarik untuk belajar bertani. Dan selain itu, cabai kalau memang ada rezeki untuk kita, kalau mau membantu, ya Alhamdulillah, sangat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Nanda. Saya merupakan salah satu petani kalau di sini. Dan selain petani, saya juga bekerja sebagai satpam atau juga bisa disebut security di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Rejang Lebong. Untuk usia saat ini saya kurang lebih 27 tahun dan alhamdulillah sudah menikah. Tempat tinggal sekarang kalau untuk domisili saya di Simpang Nangka, tapi dan berkebunnya juga di Simpang Nangka dan semua kerjanya juga di Simpang Nangka. Baik, di sini saya ingin sedikit bercerita ataupun berbagi pengalaman tentang profesi yang alhamdulillah ya, sekarang selain bertani saya juga sebagai seorang satpam atau security. Di sini saya mau bercerita indahnya bertani. Jadi saya bekerja sebagai satpam itu kan tidak tiap hari. Nah, kita kan selalu gantian atau rolling untuk jadwal piket. Jadi di sela-sela waktu ketika tidak piket, ya inilah pekerjaan saya. Saya bertani, ya menikmati indahnya kebun dan menghijaukan bumi. Untuk jadwal piket di satpam, saya setiap 2 hari sekali kita kan rolling kan sama teman kan. Jadi di sela-sela waktu piket itulah kita menghabiskan waktu di kebun untuk bertani. Ya alhamdulillah saya bertani itu dari kecil ya, karena ibu dan bapak itu kan petani. Jadi dari kecil saya udah ikut ke tani, sudah ikut ke kebun terus, sering ikut ke kebun bantuin bapak sama ibu untuk di kebun. Jadi bertani itu bukan suatu yang asing lagi, jadi sudah dari kecil. Dan alhamdulillah saya sudah bukan dipelajari ya, saya itu ingin belajar bertani itu sejak kelas 2 SMP dulu. Sejak kelas 2 SMP saya tertarik untuk belajar bertani. Dulu saya awal-awalnya bertani itu hanya menanam sedikit, tapi didukung oleh orang tua karena itu kemauan saya sendiri. Dan akhirnya setelah tamat SMP mulai masuk SMK itu saya memutuskan benar-benar ingin menjadi petani. Mengapa saya tidak meninggalkan profesi sebagai petani walaupun saya sudah bekerja di tempat yang alhamdulillah sekarang sudah tempat saya bekerja, tapi saya tidak meninggalkan profesi petani. Karena bertani itu selain tenang, kita juga tidak ada yang ngatur yang pasti. Kita bosnya, kita sekretaris, kita anak buah, kita bendahara. Dan hasilnya untuk kita sendiri. Gitu. Untuk awal-awal hasil ya, untuk awal-awal hasil bertani itu yang paling berkesan, yang sampai saat ini membuat saya termotivasi untuk bertani terus, itu waktu kelas 2 SMK, itu setelah magang di bengkel saya dulu, jurusannya teknik sepeda motor. Nah itu kata pemilik bengkel, katanya kalau mau bantu di bengkel pulang sekolah langsung aja ke sini untuk tambah-tambahan katanya. Tapi saya lebih memilih bertani karena dulu saya sempat saya dulu kan sekolahnya pakai motor itu Astrea Legenda. Itu kan kalau zaman saya dulu kan motor itu jadi kayak gengsi gitu loh. Nah, karena hinaan orang, ngejekan orang, terus saya bertekad untuk membeli motor sendiri. Itulah saya memilih untuk menanam cabai. Awal mula saya belajar menanam cabai sendiri itu kelas 2 SMK. Hasil bertani yang sampai saat ini masih saya pegang, nggak saya jual, nggak saya apa-apain, yaitu dulu saya bisa beli sepeda motor Vega R kalau dulu.
Itu zaman saya dulu sudah punya PGR itu udah mendingan lah karena saya dulu kan dihina kan, ada salah seorang ya katanya, kamu nggak malu kok sekolah pakai motor ini, kalau anak saya malu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya sudah buktikan ke orang yang ngomong itu orangnya masih hidup sekarang Mas. Dan saya sudah begitu saya bisa membeli motor itu Mas, saya ngomong ke orang itu, ini loh saya sudah beli motor dari hasil bertani sendiri. Dan alhamdulillah bapak dulu mau memodalin, saya ada kemauan, bapak saya ada modal, saya dilepaskan sendiri. Dan alhamdulillah disitulah saya belajar untuk bertani cabai, disitu dari bapak saya bertani cabai, dan alhamdulillah sampai sekarang ilmu dari bapak saya pakai terus. Jadi teman-teman yang masih muda, ayolah kita bertani itu indah, enak, dan menenangkan jiwa. Walaupun hasilnya nggak selalu besar, tapi tenang kalau bertani. Untuk saat ini kita menanam cabai lagi dan tomat. Ini kita tumpang sari ya, ini kan cabai. Nah ini cabai, sampingnya kita kasih tomat. Ini tomatnya alhamdulillah sudah mulai metik, baru petikan kedua. Ini kurang lebih kalau tomatnya 1000 batang, kalau cabainya kurang lebih 3000. Nggak banyak-banyak lah, kita masih sedikit-sedikit karena kan sambil mengisi waktu luang di sela-sela jadwal piket tadi. Kenapa saya memilih untuk menanam cabai dan tomat? Karena tanaman cabai ini, karena saya dari awal bertani itu tanaman yang tersulit yang pernah saya pelajari pertamanya itu cabai. Itu alhamdulillah sampai sekarang saya rutin Mas nanam cabai. Habis yang ini nanti kita tanam untuk lahan yang sebelahnya lagi. Jadi cabai itu nggak mutus gitu. Dan selain itu cabai kalau memang ada rezeki untuk kita, kalau mau membantu ya alhamdulillah sangat membantu. Contohnya seperti tadi, saya di usia masih sekolah, masih kelas 2 ya, saya sudah bisa membeli motor sendiri dari hasil cabai tanpa saya meminta ke orang tua. Dan selain itu saya juga bisa membayar uang SPP sekolah sendiri. Itulah suatu kebanggaan untuk diri saya sendiri. Untuk modal, kita alhamdulillah kita modal sendiri ya, karena kan alhamdulillah kita ada kerjaan sampingan, jadi gaji bulanan kita investasinya di tanah Mas, di tanaman. Jadi begitu ada modal, begitu gajian kita beli pupuk kandang. Pupuk kandang yang penting kita investasinya pupuk kandang dulu Mas. Kalau kita sudah investasi pupuk kandang, untuk pupuk-pupuk yang lain itu kita bisa menyusul, mulai dari pupuk kimia, mulai dari pestisida, dan pupuk-pupuk lainnya kita bisa menyusul. Jadi alhamdulillah untuk pengerjaan kita di sini, kita untuk perawatan saya pegang sendiri Mas. Mulai dari penyemprotan, pemupukan itu saya pegang sendiri. Tapi mulai dari pembuatan lahan, pencangkulan atau pembersihan, merumput itu kita berbagi sama orang Mas. Kita mengopahkan orang, di mana tempat saya kan banyak orang yang butuh pekerjaan Mas, untuk di kebun, untuk buruh tani gitu. Kita berbagi. Jadi selain kita bertani, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, untuk sanak saudara, untuk tetangga sekitar. Untuk modal keseluruhan ya, ini untuk lahan kurang lebih nggak nyampe 1/4 hektar. Ini kalau untuk mulsa ini 1,5 roll, itu kurang lebih sampai sekarang, kemarin dihitung-hitung kurang lebih sudah sampai 4 juta apa 5 juta kalau nggak salah. Karena kita kemarin kan semuanya serba membayar orang Mas, karena kita nggak sempat ngerjain sendiri kan. Jadi kita ngopahkan orang, sambil kita ngopahkan ya kita juga kan berbagi kerjaan, berbagi rezeki ke teman-teman yang membutuhkan pekerjaan. Mulai dari pembuatan lahan, pembelian mulsa, bibit, pestisida, dan pupuk kandang. Untuk yang paling banyak itu kita di pupuk kandang Mas. Pupuk kandang kan sekarang harganya juga kebetulan mulai dari pupuk kandang sampai pupuk kimia, pestisida itu bukan naik lagi Mas, ganti harga. Ya itulah tadi sedikit pengalaman dan juga berbagi cerita ke teman-teman semua tentang pengalaman saya bertani dari kecil sampai sekarang saya bertani. Nah, kenapa kok banyak petani orang-orang milenial atau kaum milenial tuh banyak yang tidak ingin bertani?
karena mereka di pikiran mereka itu bertani itu selalu merugi karena harga jual itu nggak ada standarisasinya. Jadi kalau harga jual dan juga pupuk itu distabilkan, mungkin banyak nanti para kaum milenial yang ingin bertani. Baik, sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.